Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, apa kabar? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di general reading ya. Orang ini nggak bisa menghapus kamu dari pikirannya ya. Kita akan lihat siapa sih orang ini gitu. Orang ini nggak bisa menghapus kamu dari pikirannya. Mungkin mantan kamu, mungkin orang yang lagi mengagumimu ya, atau mungkin orang ini orang yang lagi jatuh cinta sama kamu, ya kan? Kita akan lihat ya, orang ini siapa sih? Gitu. Kok sampai nggak bisa menghapus kamu dari pikirannya? Tentu dia memikirkan kamu terus ya. Itu namanya bucin ya. Belum tahu dia cinta atau tidak, atau karena dia punya utang sama kamu. Oke. Sahabat aku semua, sebelumnya ya, buat sahabat aku, terima kasih yang sudah klik video ini. Semoga bisa bermanfaat. Buat sahabat semua yang lagi menderita sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Untuk yang mendapatkan masalah, segera diberikan jalan keluarnya. Atau yang menunggu jodoh, segera dipertemukan dengan jodohnya atau disemogakan. Amin. Ya, masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Ya, ini general reading. Ya, bisa resonan, bisa tidak, bisa cocok, bisa tidak. Ambil yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat buang saja. Dan semua kembali ke kalian semua sendiri ya, ke kamu, karena tanggung jawab hidup ada di tanganmu. Oke. Orang ini nggak bisa menghapus kamu dari pikirannya. Siapa sih dia ini? Sekiranya siapa gitu loh. Kok sampai segitunya nggak bisa menghapus? Nggak bisa menghapus. Ada urusan apa? Ada sangkutan apa? Ada hubungan apa? Di sini ada yang disebut namanya The Emperor ya, seorang maskulin. Ini letakkan energi kalian yang menonton feminim atau maskulin, kaum Adam atau kaum Hawa ya. Tapi kita bicara tentang kaum Adam ya gitu. Karena apa? Gondes Hawa gitu loh. Maksud aku mau ngomongin diri sendiri kan tidak mungkin ya. Tentang seseorang yang berpotensi menjadi seorang pemimpin. Orang ini sangat berwibawa, orang ini sangat dewasa, orang ini berpotensi menjadi pemimpin ya. Orang laki-laki gagah, gede, dur, atau ganteng gitu. Dan dalam pekerjaannya pun sepertinya dia punya posisi atau tidak ya, pokoknya intinya sosok yang bertanggung jawab. Siapa dia ini kira-kira? Orang ini sudah mempunyai pasangan hidup ya, sudah punya pasangan hidup. Coba kamu renungkan siapa ini. Yang pasti ini lawan jenis ya sama kamu ya. Kita lihat lagi. Orang ini apa ya disebutnya ya? Kayak ada ketertarikan sama kamu. Tetapi sebetulnya ini adalah alam semesta ya yang bekerja di sini, yang mengirimkan atau membuat dia tuh bisa mengenal kamu ya, seperti itu. Ada kekuatan alam yang membantu di sini. Ya, dan ada yang disebut namanya kebahagiaan bisa bersama kamu. Dia sangat bahagia loh bisa bersama kamu di sini. Ya, sangat bahagia sekali, tapi juga galau gitu. Kamu tuh cukup membuat dia galau. Ya, mungkin ini mantan kamu ya, mantan ini yang pasti sudah kenal sama kamu. Ya, ini mantan. Dia galau saat ini karena merasa tidak bisa melupakan kamu. Ya, masih teringat terus. Ya, seperti itu. Dan di sini juga ada yang disebut namanya Hex Prestige. Itu kenapa? Karena kecantikan kamu, karena kebijaksanaan kamu, karena kamu sangat mungkin di mata dia ya
pintar, baik, sopan, pokoknya penuh perhatian seperti itu. Dan kamu juga solehah kayak gitu. Seperti itu yang dia rasakan, sehingga kenangan itu begitu sulit untuk dia lupakan, bahkan untuk menghapus kamu dari pikirannya itu begitu sulit. Ya, ini nggak diceritakan karena masalahnya, nanti kita akan lihat. Ya. Kenapa? Karena dia udah nyaman sama kamu gitu loh. Di sisi lain dia itu sudah punya pasangan, atau kamu yang sudah punya pasangan, tapi kalian terhubung, kemudian menjadi terpisah masing-masing. Ya, kamu meninggalkan dia atau dia yang meninggalkan kamu, atau kalian kesepakatan untuk meninggalkan, saling meninggalkan. Tapi pada endingnya dia nggak bisa ngelupain kamu, dia nggak bisa move on dari kamu untuk melanjutkan hidup bersama pasangannya, ya karena kamu selalu ada di pikirannya, karena banyak energi positif yang telah kamu kirim untuk dia, yang kamu berikan untuk dia di situ. Di antaranya kenapa dia tidak bisa menghapus kamu dari pikirannya, karena dia nyaman, sudah nyaman. Nyaman itu hadirnya dari mana? Dari kata sayang. Dia sudah sayang, kemudian nyaman bersama kamu dan harus melupakan kamu, nggak bisa gitu. Menurut dia tuh nggak bisa, jadi terlalu sulit buat dia untuk menghapus kamu dari pikiran dia gitu. Ya, kamu letakkan ini siapa ya. Ada juga yang sebagian memang karena ada pilihan lain, jadi menyudahinya itu masing-masingnya itu karena ada yang salah satu di antara kan memang sudah ada yang lain. Ya memang ada ya, di sini kan ada pasangannya, dia mempunyai pasangan atau kamu yang mempunyai pasangan, ya kan? Ya, karena ada pasangan lain atau ada pilihan lain yang membuat hubungan ini untuk saling menghapus atau melupakan, tapi dia sendiri tidak bisa menghapus kamu dari pikirannya. Ya, dan kenapa? Karena masih saling cinta loh sebetulnya. Ini kayak hubungan yang terpisah karena terpaksa. Karena terpaksa harus meninggalkan satu sama lain. Ya karena ada hubungan lain sebelum kamu, seperti itu. Atau ini kamu datangnya lebih dulu, nah ada hubungan lain seperti itu. Ya. Atau disebabkan karena LDRan ini ya, pertemuan harus LDRan gitu. Jadi mungkin karena pekerjaan ya, tapi yang pasti yang terlihat di sini bahwa orang ini sudah mempunyai pasangan, entah sebelum ini sudah mempunyai pasangan. Ada yang memang sebagian mantan kamu, ada yang hadirnya sebelum kamu atau datangnya setelah kamu gitu. Ya, yang pasti ada yang lain dan kalian bersepakat untuk saling melupakan, untuk saling meninggalkan. Ada kesepakatan seperti itu ya, Des? Ya, ada sebagian yang seperti itu ya. Karena ini orang ini sangat gelisah gitu loh. Jadi kayak sebetulnya itu dia nggak sanggup untuk pisah sama kamu, tapi karena sesuatu yang harus mengharuskan kalian untuk masing-masing. Bukan karena salah paham ya, memang salah satu di antara kalian udah ada pasangan, atau bahkan kalian berdua sudah punya pasangan. Pasangan ini hadirnya bisa sebelum kamu atau setelah kamu. Ya. Nih, di sini dia masih bertahan, ya. Masih bertahan. Belum bisa melepaskan kamu. Karena dia cinta sekali sama kamu, sayang sekali ya. Tapi ada batasan karena dia mempunyai rumah tangga atau mempunyai pasangan. Itu ceritanya. Kasihan nggak sih? Kalau menurut Ganda sih ya kasihan, tetapi inilah langkah yang terbaik. Setiap mengawalin tindakan dia gagal, ya nggak bisa, betul-betul nggak bisa menghapus, nggak bisa move on dari kamu, nggak bisa melanjutkan hidup. Jadi masih kepikiran aja, masih galau, gelisah, nggak bisa tidur. Ya. Padahal hubungan ini memang betul-betul sudah selesai.
sudah ada keputusan untuk menyudahi hubungan ini, tapi tidak bisa dia melupakan kamu. Mungkin kenangannya terlalu banyak atau kebaikan kamu yang terlalu banyak, ya, seperti itu. Cuman pertemuannya nggak tepat, ya. Tapi dia kan berusaha untuk membuktikan bahwa dia bisa, demi kebaikan kamu dan demi kebaikan semuanya. Seperti itu yang ingin dia lakukan. Bantu dia untuk bisa move on. Bagaimana deh caranya? Jangan hubungin, jangan pasang status. Kalau dipasang status atau postingan dia dikecualikan, ya, biar nggak ngelihat terus. Dia selalu kepo loh di sini, karena belum bisa menghilangkan kamu dari pikirannya. Seperti itu, ya. Kamu letakkan energi kamu di mana? Apakah ini energi kamu ataukah ini energi dia? Tapi yang pasti kita bicara tentang dia. Entah kamu yang nggak bisa melupakan atau dia. Tapi sebetulnya ini sama-sama, karena mas saling mencintai di sini, tapi harus terpisah karena kesepakatan, karena situasi, karena kondisi. Dia sangat merindukan kamu di sini. Ya. Dia sangat merindukan kamu saat ini, bahkan seperti itu. Di sini ada energi Sagittarius, ya. Ada energi Leo, ya. Ada energi Libra. Juga di sini ada energi Gemini, ya. Juga di sini ada energi Aries dominan. Ya. Seperti itu. Energi yang tercurah dan tertumpah di sini. Ya. Ada Libra. Kuat sekali Libra. Ada Aries kuat sekali di sini. Ada Sagittarius kuat sekali, dan juga ada Leo, ya, seperti itu. Dan ada juga Cancer juga ada, tapi tipis-tipis sekali di sini, ya, seperti itu. Oke, sahabat Mendes tarot tentang hati dan jiwa. Orang ini nggak bisa menghapus kamu dari pikirannya, karena masih ada perasaan-perasaan sayang, perasaan-perasaan cinta, dan ada keterpaksaan untuk terpisah dengan kamu, gitu. Sekarang Mendes akan coba shuffle pesan untuk kamu yang menonton video ini. Kita akan ambil 5 sesuai tebaran kartunya, ya. Fokus, ya. Kita akan ambil itu secara acak aja, karena terlalu banyak. Bondesnya tangannya nggak muat. 1, 2, 3, 4, terakhir 5. Oke. Pesan untuk kamu, ya. Kita akan buka satu persatu pesan ini untuk kamu. Dari The Red ampunya Gondes. Kosong, ya. Artinya pesan ini sudah mungkin mendekati ke lebih, ya, lebih cukup gitu. Kosong. Kita buka pesan yang kedua untuk kamu yang menemukan video ini dan menontonnya. Ada jiwa spiritual yang tinggi bisa melihat isi hatimu. Ya. Jiwa spiritual yang tinggi bisa melihat hatimu atau isi hatimu. Oke. Kita buka pesan yang ketiga. Beribadah, ya. Kalau kamu ingin melupakan, ya lebih baik fokus pada Sang Pencipta aja, bermohon, meminta agar bisa dilupakan atau bisa diberikan pencerahan, ya kan, seperti itu. Oke. Kita buka untuk pesan yang keempat buat kamu yang menemukan video ini.
Jangan lelah berdoa, karena doa itu dahsyat, bisa merubah menjadi lebih baik ya. Dengan doa kita bisa ibaratnya tuh curhat, bisa memohon, meminta pada Sang Pencipta untuk yang lebih baik dan lebih baik. Pesan yang kelima, berlabuh di satu hati saja ya, karena dia sudah punya pasangan atau kamu sudah punya pasangan, lebih baik apa yang diberikan Tuhan saat ini adalah itulah penyajian Tuhan di hadapan kamu. Jadi kamu harus menikmati, harus menjalani, dan harus mensyukuri. Ibaratnya kalau kamu sudah punya suami ya syukuri, memang suami yang diberikan Tuhan itu adalah dia yang sebagaimanapun juga itulah suami kamu atau pasangan kamu. Jadi jangan berlabuh ke hati orang lain agar tidak terjadi masalah-masalah baru untuk kamu, seperti itu. Ya, tetap berjalan di rel kebenaran, bermohon yang terbaik dalam sebuah hubungan. Ya, untuk waktunya move on lah ya. Karena hidup itu tidak cuma stuck di tempat, tapi harus berjalan ke depan. Hidup adalah perjalanan, hidup adalah pilihan, hidup adalah perjuangan. Jadi hidup adalah kenyataan. Itu yang harus kita camkan, bahwa kita tidak boleh stuck untuk memikirkan satu saja, tapi kedepannya bahwa di depan sana masih ada dia yang lain. Ya, tanda kutip kamu sudah selesai dengan orang masa lalu. Jadi kalau kamu punya masalah dengan orang masa lalu, selesaikan dulu, baru membuka hubungan baru, seperti itu, agar tidak menjadi masalah baru lagi. Tetap berjalan di rel kebenaran, tetap bermohon yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan langkah hidupmu, dan gunakan intuisi hatimu ya. Tetap optimis menjalani hidup ini. Jangan pernah banyak mengeluh, karena mengeluh itu bagaikan benalu ya, hanya membuat kita semakin terpuruk ya. Bagaimana sih pohon kalau ada benalunya, itu pasti akan menjadi kurus, ya kurus secara fisik, kurus secara mental, seperti itu. Oke? Tetap bersandar pada Sang pemilik alam semesta, bermohon pada Sang alam semesta, pemilik alam semesta, karena Allah tahu apa yang kita mau, tetapi kita tidak tahu. Yang baik buat kita belum tentu baik bagi Allah, yang baik bagi Allah tentu baik buat kita. Jadi bermohonlah, bersandarlah hanya kepadanya, dan cintailah dia karena Allah, seperti itu. Ikhlas kita lepas ya kan, lepas kita ikhlas ya, bersatu berarti kita dapat bonus gitu. Oke? Ada kesalahan, ada milik Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jadak benar mutlak milik Sang sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.